Hasbuna Allah nisbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain illa yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa sahabat CWM dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya kurang lebih 1 jam ke depan. Tati Sulastri menemani Anda dalam acara Mutiara Ramadan 1444 Hijriah, edisi 4 April, hari ke-13 Ramadan. Tak terasa kaum muslimin dan muslimat hampir setengah bulan sudah kita semuanya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah tentunya. Dan pemirsa yang sama berbahagia, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Emas Mulia, The Revan Hotel, dan CNC Birthday. Pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir di studio narasumber juga 3 kelompok jamaah majelis taklim, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Yang cantik-cantik pakai baju pink, yang kalem abu-abu, yang hijau-hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saya akan sapa yang baju pink dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, dan apa kegiatan di bulan Ramadan. Anggotanya ada berapa semuanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama saya atas Ketua Majelis Taklim Najamul Huda Haji Hasdiana. Anggota kami sebanyak 40 orang. Namun yang datang sebagian saja. Nah, ada sesuatu. Iya, terima kasih. Kegiatan kami di Majelis Taklim Najamul Huda yaitu anjaksana sebelum Ramadan dan tadarusan. Ada juga anak-anak santri kami Al-Quran, tahsin, dan ada juga tabungan umrah Ibu. Jamaah kami juga ada tabungan umrah. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini kalau mau umrah kami siap. Dari Majelis Taklim ada travel umrah, Samsam travel. Jadi kalau ibu mau 10 gratis 1, itu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia punya program bagus ya Bun. Mudah-mudahan Majelis Taklim Najamul Huda semuanya bisa umroh ya. Amin.
Terima kasih. Dan selanjutnya kita perkenalkan atau perkenalan dengan yang abu-abu kalem-kalem sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan majelis taklim apa, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Rupanya ketuanya bapak-bapak ya. Alhamdulillah, silakan Pak perkenalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani dari Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019. Alhamdulillah kami telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah kami yang ada di Kota Sorong ini berjumlah sekitar 60 orang, namun yang hadir kurang lebih 30 orang ini. Kegiatan kami selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah kami berusaha untuk khataman Al-Quran. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 60 anggotanya berarti Bapak Ibu jadi 120 ya. Kalau memang itu berarti kegiatannya setiap bulan sekali ya pertemuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap erat ya, walaupun dari tahun 2019 sudah 4 tahun. Alhamdulillah masih tetap kompak. Alhamdulillah. Iya. Dan terima kasih untuk perkenalannya ya Pak ya, Bapak Ketua. Terus saya mau perkenalkan lagi yang jauh ya, yang jauh perjalanan dengan 3 kali ya transportasi hijau-hijau. Dari mana dan ketuanya siapa? Kegiatannya apa saja di bulan Ramadan? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Miftaul Jannah Sorong Kepulauan dengan Ibu Ketua Ibu Haji Ramlah Supiat. Untuk sementara ini beliau lagi berhalangan. Jumlah kami sebanyak 30 orang, tapi pada bulan Ramadan ini ada yang berhalangan, jadi yang hadir cuma 13 orang. Terus kegiatan kami pada bulan Ramadan ini untuk sementara kita tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya bulan Ramadan ini kan baru tanggal berapa ya, pertengahan bulan. Kalau bisa diisi tadarus bersama di masjid ya Bu ya. Oke, 3 jamaah sudah memperkenalkan diri atau memperkenalkan anggotanya, jamaahnya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini yang sudah tidak asing lagi, biasa di televisi CWM mengisi Mutiara Islam ya. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah ya Ustadz ya. Kegiatan beliau padat, makanya beliau berpikir nanti habis ini di sini. Iya Ustadz. Ramadan padat ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz lakukan di bulan Ramadan, mengisi tausiah di mana-mana, bermanfaat untuk umat Ustadz ya. Amin, amin, amin. Iya. Ustadz, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. 4 golongan yang dirindukan surga. 4 golongan yang dirindukan surga. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah dan dimanapun Anda yang dapat menjangkau siaran kami pada kesempatan sore hari ini, yaitu materi tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, siapakah 4 golongan yang dirindukan surga itu? Kita akan ikuti kajiannya yang akan dibawakan langsung oleh narasumber. Yuk kita ikuti bersama pemirsa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah salam damai dari saya, salam cinta, salamnya penghuni surga. Uhayyikum bi tahiyatis salam, tahiyatum mubarakatuh min indillah.
Tahiyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfar. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an was-sha'im fi Ramadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya ibu-ibu yang ada di studio pada bapak juga ya? Bapak-bapak dan ibu yang ada di studio pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih kuat ya, masih semangat? Masih Ustaz. Jamaahullah yang ada di studio dan pemirsa Mutiara Ramadan yang ada di manapun berada. Sesungguhnya sesuatu yang sangat mahal yang selalu diimpikan oleh manusia adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun imajinasi manusia tentang surga, maka imajinasinya itu tidak akan cukup menggambarkan keadaan surga yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahadikum, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas di hati sanubari kita. Gambaran surga dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun gambaran dari para ulama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu tidak menggambarkan kenikmatan hakikat surga yang sebenarnya. Jamaahullah, ajaibnya banyak orang yang merindukan surga, tetapi belum tentu dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwa kalian akan tadkhulul jannah, akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara Allah Subhanahu wa taala yang punya surga itu belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar jahadu minkum, yang benar-benar dahsyat usahanya, yang benar-benar maksimal usahanya, yang benar-benar jihadnya. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar sabar. Jamaahullah yang ada di studio dan yang ada di rumah, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi melihat jihad dan kesabaran kita. Ketika sore hari ini kita berpuasa, saya yakin kita semua dalam keadaan lapar dan sangat haus. Benar begitu? Iya Ustaz. Lapar dan sangat haus. Itu sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Semua amal bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, Allah mengatakan karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberikan balasan langsung, kata Allah Subhanahu wa taala, cash and carry. Allah yang langsung memberikan balasan. Kenapa Allah yang langsung memberikan balasan terhadap puasa itu? Taraka syahwatahu. Orang yang berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Berhubungan suami istri itu halal di luar Ramadan. Tapi selama puasa 14 jam kita dilarang berhubungan suami. Taraka syahwatahu, padahal halal. Ini halal tapi selama puasa Allah bilang tahan sampai 14 jam. Taraka syahwatahu wa ta'amahu, dia meninggalkan makannya. Jamaahullah, makan itu sangat penting karena makan ini seperti kita bernapas. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak bernapas kita mati ya. Kita mati. Sama dengan kita tidak makan. Kalau kita nggak makan kita bisa mati. Sesuatu yang sangat penting Allah bilang tahan 14 jam. Taraka ta'amahu wa syarabahu, dan dia meninggalkan minumnya. Makanya di siang Ramadan ini kita sangat haus, sangat dahaga. Karena kita sangat haus, kita dahaga, kita puasa, kemudian bau mulut kita berubah. Tetapi jamaahullah, mungkin dalam pandangan manusia bau mulut kita ini tidak enak, dianggap hina. Tetapi bagaimana di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan
inna famas saim la'atyabu indallah min rihil misk. Bahwa mulut orang yang berpuasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak wangi yang sangat mahal yang kita beli jutaan. Bahwa mulut kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih wangi daripada minyak kasturi yang sekali lagi yang kita beli puluhan juta biangnya saja. Kenapa demikian? Sekali lagi, taraka syahwatahu, karena dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makannya, wa syarabahu min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Nah, itu sebabnya puasa itu kan ada puasa awam, ada puasa khas, ada puasa khawasul khawas. Orang yang puasanya awam adalah orang yang sekedar menahan lapar dan dahaga. Orang yang puasanya khas adalah orang yang menahan lapar dan dahaga, tetapi kemudian dia mampu menjaga panca inderanya daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah khawasul khawas, orang yang puasanya khusus di atas khusus, yaitu orang yang menahan lapar dan dahaga, mengendalikan panca inderanya, dan kemudian mengisi puasanya dengan hal-hal yang produktif. Apa hal-hal yang produktif yang bisa kita isi di bulan yang penuh berkah ini? Di bulan yang Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup rapat pintu-pintu neraka, Allah belenggu setan-setan. Yang paling utama kita bisa melakukan 4 hal ini. 4 hal yang kalau kita istiqomah melakukannya, kita bisa menjadi orang-orang yang bukan merindukan surga, tetapi sebaliknya kita menjadi orang yang bahkan dirindukan oleh surga. Ini sangat dahsyat dan luar biasa. Kita bisa mengambil kias dari apa yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah. Jamaah rahimahullah, Bilal bin Rabah suatu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Bilal, "Duhai Bilal, apakah gerangan yang engkau lakukan, yang engkau amalkan, sehingga engkau ini," kata Rasulullah, "engkau masih hidup, duhai Bilal, tetapi bunyi terompah sendalmu, engkau masih hidup, tapi bunyi terompah sendalmu sudah kedengaran di surga." Bilal heran, "Duhai Nabi, saya merasa tidak melakukan amal yang spesifik, yang khusus, tetapi saya merasa ada satu amal yang saya selalu jaga, yang saya jaga sampai saat saya ngomong ini, dan insya Allah akan saya jaga sampai saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala." "Apa amal itu?" kata Bilal. "Saya selalu menjaga wudu. Kalau saya berwudu, saya wudu lagi, batal wudu, saya wudu lagi, batal wudu, saya wudu lagi, batal saya wudu lagi, batal saya wudu, sampai dalam 24 jam saya dalam keadaan kondisi berwudu." Ini kias bahwa benar ada orang-orang yang masih hidup tetapi dia sudah dirindukan oleh surga kalau dia istiqomah beramal. Makanya hadis mengatakan, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, ila arba'ati anfar." Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dimanapun dia berada, apapun kondisinya. Kalau ibu-ibu mungkin ada haid sedikit, bapak-bapak tidak, apapun kondisinya dia selalu membaca Al-Quran dalam semua kesempatan yang dia punya. Semua waktunya, waktu yang dia punyai, waktu-waktu yang lowong, waktu-waktu yang utama dia pakai untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, sesungguhnya kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah membalas bacaan kita, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Kalau kita baca Bulughul Maram, ketika kita membaca Fatihah dalam sholat terutama, maka Allah Subhanahu wa taala membalas bacaan kita itu. Cuma kan Allah uji kita, Allah tidak kasih dengar. Seandainya Allah kasih dengar, tentu kita akan terus istiqomah membaca surah Al-Fatihah. Iya, Ustaz. Orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz, untuk ilmunya, tausiahnya ya sedikit namun sangat berbobot. Jamaah di studio juga dan pemirsa di rumah mudah-mudahan dapat memahami, mengambil hikmah yang telah disampaikan oleh narasumber. Namun pemirsa juga jamaah jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan yang berikut ini. Insya Allah.
Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih dengan 3 jemaah kita yang hadir di studio sore hari ini, yaitu dari jemaah Majelis Taklim Silaturahmi Haji 2019, dari Majelis Taklim Najamul Huda Jalan Baru, dan dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Dum. Ya, Miftahul Jannah Dum naik taksinya 3 kali ya Bu ya. Berarti sudah siap-siap dari jam berapa tadi Ibu? Habis duhur. Sudah siap-siap ya. Ya, sekarang Bapak Ibu yang ada di studio ninggalin rumah sudah masak semuanya? Sudah, kalau tidak nanti suaminya marah loh Bu ya, karena ini bulan Ramadan ya. Dan saya tanya, kayaknya lemes-lemes semua Kak. Bagaimana Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat. Macam kurang kompak Kak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat dan bahagia ya Bu ya. Mudah-mudahan puasanya lancar semuanya Bu ya. Alhamdulillah. Ustadz, jamaah sehat, bahagia. Ustadz juga sehat dan bahagia melanjutkan tausiahnya. Silakan Ustadz. Ya, jadi saya sudah bahas tadi. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran di luar Ramadan dan terutama sekali di dalam bulan suci Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 185 yang masih satu rangkaian dengan perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Artinya apa? Selama sebulan penuh ini harapannya kita bisa memperkuat interaksi kita dengan Al-Qur'an, terutama dengan mentilawahinya, membacanya. Al-Qur'an dalam ayat ini disebut dengan Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan yang diulang-ulang. Artinya apa? Ditilawah 30 juz, khatam, ulang lagi, khatam lagi, ulang lagi, khatam lagi, ulang lagi, ulang lagi, sekuatnya. Makanya ulama ada yang sampai 80 kali selama satu bulan ini, 80 kali khatam di luar sholat. Ada yang 60 kali, Masya Allah, luar sholat. Ada yang tiap 2 hari khatam, ada yang tiap 3 hari khatam, ada yang 1 minggu khatam. Ya, kita minimal 1 juz lah. Minimal kita ini 1 juz satu hari. Bisa 1 hari 3 juz, itu sudah super sekali. Super. Bisa 5 juz, dahsyat lagi itu. Kalau bisa 1 hari 5 juz, luar biasa. Dan pahalanya sangat banyak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala bacaan Quran kita, maka saya yakin kita tidak akan melepaskan membaca Al-Quran itu. Kita bisa bayangkan Rasulullah mengatakan la aqul alif lam har. Saya tidak mengatakan ketika kita membaca alif lam itu 1 huruf, walakin al alif har, alif 1 huruf, wal lam har, lam 1 huruf, wa mim har, dan mim 1 huruf. 30 dikali selama puasa ini dilipat gandakan 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan 700 kali. Kali sendiri rusak kalkulatornya, bisa fatal kalkulator itu kalau kita hitung. Apalagi kalau kita baca 1 juz 1 hari, berapa huruf itu? Betul. Cuma Allah tidak kasih lihat kita, karena ini ujian. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah kasih lihat kita punya pahala puasa, pahala sholat, pahala baca Quran, karena Allah mau melihat siapa di antara kita yang yakin dengan yang gaib lalu dia istiqomah. Maka yang kedua, setelah orang yang dinukan surga, yang kedua setelah orang yang baca Al-Quran adalah orang yang menjaga lisannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahmatullah yang ada di studio, pemirsa Mutiara Ramadan yang ada di rumah. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan man yadman li al-khafifain, siapa yang menjaga bagiku 2 alat yang kecil, ringan tapi kecil, dakhal jannah. Apa 2 alat itu? Lisan dan maaf, kemaluan. 2 itu kalau dijaga, Nabi bilang saya jamin dia surga. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat, falyaqul khairan, hendaknya lah dia berbicara yang baik. Tidak hanya ini, kalau enggak zikir, enggak ngaji, enggak dakwah, enggak berbicara yang baik, dia diam.
falyakul khairan, mengatakan yang baik atau diam. Dan ini selama Ramadan kita harus melakukannya. Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan, wa idza kana fi yaumi fi shaumi ahadikum fi yaumi shaumi ahadikum fala yarfas, dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang berpuasa, fala yarfas, tidak boleh berbicara jorok, wala yaskhab, tidak boleh teriak-teriak. Jangankan bicara jorok, teriak-teriak pun tidak boleh. Wala yajhal, tidak boleh bertindak bodoh, bertindak jahiliyah, bertindak kasar. Kita menjaga lisan. Terutama jamaah Allah, yang paling bagus adalah kita zikir. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang pahalanya sangat berat di timbangan hari kiamat nanti, tetapi ringan kalian lakukan. Apa itu? Zikrullah. Zikrullah. Tadi ibu-ibu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ulangi terus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Kita ucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadisnya mengatakan, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allah tanamkan 1 pohon kurma. Setiap subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 1 pohon kurma. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 1 pohon kurma. Subhanallahi wa bihamdihi, 1 pohon kurma. Banyak sekali kita punya pohon kurma. Cuma kita belum panen karena masih hidup. Iya. Kalau mau panen, mati dulu. Nanti mati baru panen. Makanya Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Hendaknya lisanmu ini selalu basah. Basah dengan apa? Zikir. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizul lisan. Kemudian berikutnya, wa mut'imul ji'an. Memberi makan orang miskin. Jamaahullah, Islam adalah agama yang selalu berdimensi hablum minallah wa hablum minan nas. Al-Quran mengatakan, duribat alaihimuz zillatu, manusia akan ditimpa kemalangan, kehinaan, aina ma thuqifu, dimanapun dia berada, illa bihablin minallah, kecuali manusia yang pandai membina hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, duhai anak Adam, aku tak berpakaian, kenapa engkau tidak memberi aku pakaian? Duhai anak Adam, aku lapar, kenapa engkau tidak memberi aku makanan? Duhai anak Adam, aku tak punya rumah, kenapa engkau tidak memberi aku rumah? Jamaahullah, tentu saja ini kinayah, sindiran. Allah kan maha kaya, tidak mungkin Allah tak punya pakaian, tak mungkin Allah tak makan, karena memang Allah zat yang tidak seperti kita. Allah khaliq, bukan makhluk. Allah tak butuh rumah. Tetapi ini kinayah kepada orang, terutama orang-orang yang mampu, agar dia punya kepedulian kepada orang-orang terdekat, keluarganya, sanaknya, familinya, tetangganya, orang yang dekat dengan lingkungannya. Jangan sampai kita enak-enak sahur pakai daging, buka puasa pakai ayam padang, tetapi ada tetangga kita yang tidak bisa makan sahur, kelaparan, dia kelaparan. Makanya jamaah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, sebelum masuk bulan puasa beliau inspeksi, masuk lorong-lorong, cek siapa orang Islam yang tidak punya beras, kasih gandum. Siapa yang tidak punya makanan, kasih makanan. Bahkan beliau mencontohkan, saudara-saudara kita yang non Muslim pun kena dibagi oleh Nabi menjelang puasa. Tidak cuma orang Islam. Dibagikan sandang pangan, sembakonya dibagi supaya berRamadan tidak ada yang miskin, baik yang Islam dan bukan yang termasuk juga yang bukan Islam. Jadi jangan sampai kita enak-enak sahur, kita tarawih, kita berbuka, lalu ada tetangga kita yang tidak bisa berpuasa karena nggak punya apa-apa. Kalau itu terjadi, kita berdosa. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau engkau ingin Tuhan yang di langit sayang kepadamu, kasihilah orang-orang lemah, duafa yang ada di bumi ini. Para ulama mengatakan, sesungguhnya bumi ini terjaga, salah satunya adalah dari doa orang-orang fakir, orang-orang duafa. Dan memang anjurannya begitu. Ketika kita mengeluarkan zakat, dalam surat Taubah itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu dari orang yang mampu, tutahhirhum, agar kalian membersihkan harta mereka. Kemudian apa kewajiban bagi orang yang menerima zakat? Wa sholli alaihim. Orang yang menerima zakat, kewajibannya adalah berdoa, mendoakan orang yang memberi zakat. Wa sholli alaihim,
doakan orang yang memberi zakat itu. Fa inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu bagi orang yang memberi zakat sakanul lahum, akan menjadi ketenangan bagi dia. Dia berbahagia, dia tenang jiwanya, dia senang karena didoakan oleh orang yang menerima zakat. Sekali lagi, jangan sampai ada orang yang tidak bisa makan selama bulan suci Ramadan ini, karena bisa kena kita itu. Kalau kita baca Al-Ma'un itu ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim. Yang kedua, yang berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepedulian sosial. Jangan kita egois. Makanya sering diulang-ulang oleh para ulama, ada seorang pelacur bisa Allah izinkan masuk surga hanya karena buka sepatunya, kasih minum anjing. Nah, itu spiritnya, itu spirit sosial. Itu saja dulu Ustaz. Iya. Makasih Ustaz, ilmunya, tausiahnya sangat menginspirasi ya untuk mungkin jamaah di studio, juga pemirsa di rumah, dan jamaah juga pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa CWM dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih dengan tamu-tamu kita, jamaah kita yang hadir pada sore hari ini dari Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019, Majelis Taklim Najamul Huda Jalan Baru, Majelis Taklim Miftahul Jannah Dum, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD, dan materi yang sangat baik, yaitu 4 golongan yang dirindukan surga. Siapa-siapa tadi sudah dibahas langsung oleh narasumber dan kita kaji bersama. Pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki season ketiga, yaitu season dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya ya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber atau tentang seputar Ramadan tentunya. Kita memberikan kesempatan yang pertama kepada yang kita berikan yang ganti-ganti ya. Ya, abu-abu, yang abu-abu dulu, yang abu-abu ya. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, tadi kami sudah menyimak. Ibu siapa ya? Nama saya Muzna dari Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019. Tadi Pak Ustadz sudah membahas tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Nah, kami semua menyimak, tetapi Pak Ustadz, ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari di televisi itu ada sinetron yang judulnya Surga yang Tidak Dirindukan. Surga yang tidak dirindukan. Iya, di Indosiar ada surga yang tidak dirindukan. Ini sindiran ibu-ibu kepada bapak-bapak, ini mungkin seperti itu yang saya pahami. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, mungkin ada spesifikasi kepada kami kaum ibu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin kira-kira bagaimana kami menjadi golongan yang dirindukan surga. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi golongan yang dirindukan surga, namun ini sinetron Ustadz ya. Sinetron surga yang tidak dirindukan. Terus bagaimana cara agar menjadi ibu atau istri yang dirindukan oleh surga? Silahkan Ustadz. Ini pertanyaan dari salah satu calon penghuni surga. Amin. Ya. Ibu Musna ya, Bu dosen, Bu dekan. Ya. Jadi begini, jamaah Allah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kan tidak ada bias gender ya, tidak ada bias gender. Dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki perempuan itu kan kita, perspektif kita sebagai manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sama saja. Makanya kan ayatnya
wal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan, was-shaimina was-shaimat, orang berpuasa laki-laki dan perempuan, wal amilina wal amilat, dan seterusnya. Karena sama sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bias gender, artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada. Bisa jadi suami istri, bisa jadi istrinya lebih soleh daripada suaminya, maka istrinya surganya lebih tinggi. Lebih tinggi surganya, dia sabar, dia tidak menggerutu, dia layani suaminya walaupun suaminya misalnya tidak mau, dia lebih tinggi surganya. Walaupun memang perempuan kan ada ini ya, siklus bulanan itu ya, tapi kan itu tidak mengurangi kemuliaannya. Kalau misalnya dia guru ngaji, dia tetap bisa ngajar ngaji walaupun misalnya ada siklus bulanannya, kan gitu. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu surga yang tak dirindukan, nah ini sindiran ya, karena itu isinya tentang poligami kan. Ini kan berat ya. Kalau kita sudah bicara poligami itu berat sekali, berat. Itu berat sama dengan beratnya jihad. Itu sebabnya kalau kita baca Al-Quran dan hadis, ayat-ayat tentang poligami itu biasanya satu selaras ya, sama dengan jihad. Karena memang berat. Disamakan itu dengan berperang itu. Karena bisa juga bikin perang itu loh. Perang batin, Ustaz. Perang batin. Tetapi memang gini kan, Allah Subhanahu wa taala itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada laki-laki dan perempuan sebagai hamba kecuali dengan kemampuannya. Kalau memang dia laki-laki, dia belum bisa adil, dia belum mampu poligami. Yang perempuan juga dia belum bisa menerima suami yang poligami, ya tidak apa-apa juga. Dia kan manusia, bukan malaikat. Kita kan manusia ya, bukan malaikat. Tetapi kabar gembiranya adalah lil jannati abwab. Kabar gembiranya adalah pintu surga itu banyak sekali pintunya. Tidak harus masuk lewat pintu poligami kan dulu ya. Betul. Tidak harus lewat situ. Betul. Tidak harus masuk lewat poligami, ada jalan lain. Memang yang ikhlas suaminya poligami, hadisnya adalah dia menjadi panglima bidadari. Tapi kalau dia nggak sanggup juga nggak apa-apa juga, karena masih ada pintu yang lain. Ada pintu sholat, ada pintu zikir, ada pintu sholawat, ada pintu sedekah, ada pintu jadi aktivis dakwah kayak beliau ini kan. Pokoknya jangan pintu yang satu itulah Ustaz ya. Nggak bisa dipaksa. Kalau dia belum sanggup, ya memang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Maha Rahman dan Rahim. Dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Banyak sekali cara masuk surga, banyak sekali cara masuk surga, tergantung mana yang kita mau pilih dan kita istiqomah. Tadi imajinasinya, kiasnya adalah Bilal hanya menjaga wudu, istiqomah, bunyi terompah kakinya sudah kedengaran. Bagaimana kalau ibu misalnya orang yang sangat rajin pengajian, sepanjang hidupnya rajin sekali pengajian, nggak pernah putus, bisa juga. Iya. Bagaimana kalau ibu sangat sabar melayani suami, sepanjang hidupnya layan suami, sabar, nggak pernah, bisa juga. Iya. Banyak sekali. Baik Ustaz, yang jelas banyak pintu-pintunya. Ya kalau memang belum ikhlas, belum bisa, ya pintu yang satu itu nggak usah lah ya Ustaz ya. Oke, kita berikan kesempatan yang lain mau bertanya Ustaz. Yang ping mau bertanya Bu, silakan, satu pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasdiana dari Majelis Taklim Najamul Huda. Tadi kita sudah bahas 4 golongan yang dirundukan oleh surga dan disampaikan Bapak Ustaz. Begini Pak Ustaz, kan sekarang ibu-ibu yang terdepan, ibu-ibu rajin pengajian, ibu-ibu rajin taklim, ibu-ibu rajin bersedekah, ibu-ibu rajin pokoknya ibu-ibu yang ke depan. Bagaimana bapak-bapak? Ibu-ibu bapak-bapak terbelakang. Iya. Pertanyaannya itu. Pertanyaannya begini Ustaz, apakah kita suami istri bertemu di surganya Allah nanti? Ya, suami istri, apakah kita bisa bertemu di surganya Allah di akhirat? Iya. Ya begitu Pak Makasih. Ustaz. Sedangkan kan beda-beda kita amalan kita beda-beda. Suami tidak rajin
bahkan ada suami tidak sholat, Iya. Istri di depan ke masjid, Iya, ke depan ya, begitu, istrinya. Pak. Oke. Mungkin itu Makasih, saja Pak Bu. Ustaz. Iya, makasih Bu Haji. Iya. Kita sudah pahami pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali kepada yang di dom. Silakan Ibu. Berdiri ya Bu ya? Berdiri Ibu. Dengan Ibu siapa berdiri? Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri. Kita dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Dom. Begini Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan, ini menyangkut kita berorganisasi ya Pak Ustadz, Ya. berkaitan dengan 4 golongan tadi yang dirukat surga. Ini tentang lisan. Kadang kita berteman, berorganisasi, kadang kita orangnya rajin sholat, rajin bersedekah, rajin mengaji juga, rajin ya ikut pengajian. Cuma kadang kata-katanya kadang suka menyakiti sesama teman gitu. Kira-kira bagaimana sebagai teman cara kita untuk menyampaikan atau memberitahukan orang ini ya seperti itu. Caranya bagaimana begitu Pak Ustaz? Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. dijawab yang pertama tadi ya. Ini Ibu tadi siapa? Iya, Ibu Haja siapa tadi? Hasdiana ya. Pertanyaannya semua istri-istri Ya, yang baik-baik ya. Bapak-bapak yang kurang-kurang Ustaz. Siap. Saya apa yang saya Tidak. kenalin? Apakah bisa ketemu nantinya di surga? Pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Ada kisah tentang Nabi Idris ya, Nabi Idris. Nabi Idris itu pernah Allah kasih bonus. Allah bilang, "Kamu ini satu celup. 1 detik aja lewat masuk surga." Nabi Idris ya. Kasih masuk. Apa yang terjadi? Nabi Idris begitu dikasih masuk surga, dia nggak mau keluar. Padahal kan belum waktunya masuk surga, ini cuma bonus dari Allah, nggak mau keluar dia. Zaman yang ini menggambarkan bagaimana kenikmatan surga ya. Bagaimana kenikmatan surga. Sekali lagi, puncak imajinasi manusia tentang surga, nanti keindahan surga itu lebih lagi dari apa yang kita imajinasi ya. Iya. Kita puncak ya, imajinasi kita. Maka sekali lagi, kewajiban yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki maupun perempuan sama. Maka nanti dia harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Memang Nabi mengatakan jihadnya perempuan itu jihadikunna fi baitikunna. Jihadnya perempuan di rumahnya. Maka kalau seorang istri dia lebih soleh, dia lebih aktif, dia lebih rajin sholat, suaminya tidak seperti itu, ini memang ujian sebenarnya, ujian. Karena kan idealnya as-solihun dis-solihat, laki-laki soleh ketemu dengan perempuan yang idealnya seperti itu. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu berarti ini ujian bagi ibu, gitu kan? Nah, kalau bisa sabar naik lagi levelnya. Bagaimana kalau kemudian seperti itu kondisinya sampai meninggal? Maka tentu yang lebih soleh akan lebih tinggi derajatnya di surga nanti. Ya. Sama-sama di surga, kan dia tingkat-tingkat ya. Mungkin sama-sama di surga, tapi ibu mungkin di level yang paling tinggi. Suaminya mungkin di emperan, mungkin seperti itu ya. Tetap Kena wapnya saja. tetap bisa komunikasi, tapi kan sudah beda ini. Ada pertanyaan, apakah perempuan dapat bidadara? Bisa saja iya, mendapatkan juga bidadara. Karena kan kondisi di surga nanti itu tidak sama lagi seperti kondisi kita seperti ini di dunia ini. Sangat beda. Nah, itulah sebabnya sekali lagi tergantung amalnya dan cara berpikir kita di surga nanti tentu tidak sama lagi dengan di dunia ini karena kita punya keluarga baru nanti kan. Jadi ada tingkatannya. Betul, semua ada ya, tingkatannya. Ustaz, ya? Idealnya memang kita. Namun tadi pertanyaan intinya itu, apakah bisa ketemu nanti di surga? Ya. Bisakah tidak Ustaz? Kalau sama-sama masuk surga bisa. Tapi kalau dia beda level ketemu tapi beda. Ya. Sama kalau kita di hotel Ada kan. yang di samping, ada yang Ya, di samping ya, Bu. betul. Ada yang di atas, ada yang di Betul. bawah. Begitu Dan kita ya, nanti Ustaz, kan ya? punya keluarga baru lagi. Jadi hubungan di dunia ini Nanti dikirim bidadari yang ganteng ya. Ya, Ustadz karena Siap, waktu siap. juga ya. Yang kedua pertanyaan dari ibu-ibu dom tadi, Ustadz, Ya. organisasi ya biasalah itu Ustadz ya. dinamika ya. Orang rajin, Siap. soleh, artinya soleha, Ya. mengaji, sholat, namun kata-katanya menyakitkan temannya. Bagaimana seorang Oke, teman oke. ini untuk memberitahu itu supaya tidak begitu, Ustadz? Silakan. Ini harus kita lihat dulu harus kita lihat dulu kasusnya seperti apa begitu. Semoga tidak baperan ya.
bukan karena baperan ya, karena beda itu Pak. Kalau ada orang yang amar, kan begini, kita memang tidak boleh gibah, tidak boleh namimah, tidak boleh mengadu domba. Betul. Tapi kan amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Ya. Kalau kita menegur saudara karena kita cinta karena Allah, lalu dia baper, itu lain ya. Ya. Itu beda babnya. Karena ini dianjurkan. Kamu kenapa keluar sama laki-laki itu? Saya nggak suka, atas nama temanmu saya nggak suka. Itu boleh. Mudah-mudahan bukan yang ini ya, bukan yang ini. Karena kalau ini beda babnya. Ini amar ma'ruf. Ustaz, maksudnya kalau ngomong itu menyakitkan. Kalau ngomongnya menyakitkan, kita mengkhawatirkan saudara kita ini nanti kena hadis. Dalam sebuah hadis dikatakan, atadruna manil muflis. Maukah kalian tahu siapa nanti orang yang bangkrut? Bangkrut dari kiamat. Kenapa bangkrut? Karena dia suka gosip, suka gibah, suka namimah, suka syatam, suka menghujat ini. Maka kata Nabi, syatama hadza, dia menghujat ini. Dia nggak bisa diambil nanti pahalanya. Kan gitu. Bocor ya Ustaz. Iya, jadi begitu dia gibah, pahalanya berpindah. Yes. Bagus kalau pahalanya banyak. Tapi kalau pahalanya habis untuk membayar orang yang dia gibah, yang dia gosip, yang dia namimah, yang dia hujat, habis pahalanya. Makanya Nabi mengatakan, atadruna manil muflis. Maukah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Bangkrut yang sebenar-benarnya. Ini tadi yang kena. Kalau memang dia mulutnya jahat ya. Makanya kan yang kedua ini adalah hafizul lisan. Dia menjaga lisannya, kecuali tadi babnya ya. Yeah. Kalau dia dakwah, ma'ruf nahi mungkar, itu beda. Itu beda babnya. Jadi kalau dia urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan dakwah, dia kena. Dan dalam Kalau dia nggak organisasi bertobat. macam majelis taklim gitu loh Ustaz toh. Teman-teman ada yang mungkin dia sebagai ketua siapa tahu ya, atau apa, mungkin karena dia lebih mampu sehingga dia kata-katanya itu menyakitkan temannya gitu Ustaz. Kalau itu nggak boleh, Dia jelas-jelas menyakiti ya, bukan dengan niat dakwah, itu nggak boleh. Syatam. Iya. Baik Ustadz, untuk penjelasannya mudah-mudahan jamaah di studio, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di studio yang bertanya, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Namun kalau belum puas, nanti setelah acara boleh bertanya lagi ya, ibu-ibu. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, tak terasa kita waktu berjalan, namun kita masih ada satu session, jangan kemana-mana karena kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, narasumber kita juga Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD dengan materi yang begitu menarik telah dibahas dan dikaji bersama. Pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki acara berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan. Pemirsa nanti bisa mengikuti kami di line telepon 08 13 44 60 77 66, dan acara kuis ini juga hadiahnya dari jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yaitu 3 kelompok majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019, Majelis Taklim Najamul Huda Jalan Baru, Majelis Taklim Miftahul Jannah Dum. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, kita akan ikuti dari pertanyaan dari Majelis Taklim Dom ya. Majelis Taklim apa tadi? Miftahul Jannah Dom. Silakan memberikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Silakan. Ya. Silakan Ibu. Jadi 4 golongan yang dirindukan surga. Ya pemirsa di rumah, dengan pertanyaan yang sangat menarik dan gampang tentunya, kalau Anda mengikuti dari awal, silakan di line telepon 0813 44 60 77 66. Sebutkan 4 golongan yang orang yang dirindukan surga. Tadi sudah dibahas dan dikaji oleh narasumber. Silakan pemirsa
hadiahnya dari Majelis Taklim Miftahul Janadum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dicoba kembali ya. Pertanyaannya sangat gampang, yaitu sebutkan 4 golongan yang dirindukan surga. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Putri di Kampung Baru. Putri. Ya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Jawabannya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang menjaga lidah, orang yang memberikan orang yang sedang kelaparan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang nomor 3 tadi apa tadi? Orang yang memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Iya. Bagaimana ibu-ibu dari Miftahul Janadum? Benar jawabannya? Iya. Makasih Putri, Anda beruntung ya. Anda beruntung pada sore hari ini, betul sekali. Dan saya akan tanya dulu supaya semangat ya. Silakan yang bertanya selanjutnya, namun saya akan memberikan semangat kepada jamaah yang ada di studio. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, karena kayaknya tidak semangat, makanya tidak bareng, tidak kompak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Iya, alhamdulillah sehat dan bahagia. Sekarang pertanyaan dari Haji dari Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CWM di mana saja berada, kami punya pertanyaan dari Majelis Taklim Jamaah Haji Indonesia 2019, yaitu masih terkait di dalam siraman rohani tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Namun pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk menjaga lisan? Jawabannya satu saja. Demikian, terima kasih. Bagaimana cara menjaga lisan ya? Ya. Ya, silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Bagaimana cara untuk menjaga lisan? Tadi sudah dibahas oleh narasumber ya. Kalau tidak salah poinnya yaitu titik-titik. Untuk pemirsa silakan, hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019. Halo, assalamualaikum. Halo. Selalu apa ya kita menjaga lidah agar kita terjaga, agar kita bisa menjadi orang yang dirindukan surga tentunya. Di 081344607766. Silakan pemirsa. 1 2 3. Kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Najamul Huda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurliati Makmur dari Majelis Taklim Najamul Huda. Ya. Pertanyaan saya, siapa nama Ibu Ketua Majelis Taklim Najamul Huda Jalan Baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang jawab pasti itu masyarakat seputaran Najamul Huda. Siapakah Ketua Majelis Taklim? Nama Ketua Majelis Taklim Najamul Huda tadi sudah perkenalan ya Bu ya, dari 3 kali. Halo, assalamualaikum. Orang Najamul Huda. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Adinda di Kampung Baru. Di mana? Adinda di Kampung Baru. Ya, di Kampung Baru. Pasti sudah ngikuti dari awal ya. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Najamul Huda? Paspornya dulu. Marhaban Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Jawabannya Haji Ramlah. Ya, Haji Naha. Ya, Haji Naha. Haji Ramlah. Oke. Oke ya, kurang tepat. Silakan yang lainnya, beri kesempatan yang lain.
di 08 13 44 60 77 66. Ya. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Najamul Huda yang hadir pada sore hari ini? Silakan pemirsa. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Antin di kilometer 8. Antin. Namanya Iya. Antin ya, tapi kenapa di studio pada ketawa di kilometer 8 ya? Ya. Iya, kilometer 8. Iya, Antin di kilometer 8, paspornya Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. iya, jawabannya Ibu Haji Hasbiana. ya, ini dari Najamul Huda toh, karena tadi ketawa. Oke, bagaimana Ibu? Benarkah tidak namanya? Iya. Pindah, sekarang alamannya pindah di kilometer 8 ya Bu ya. Ya, oke, kita berikan kesempatan lagi kepada Majelis Taklim silaturahim haji yang belum ketebak jawabannya. Silakan. Pertanyaannya Bu, jangan sulit-sulit. Kita berbagi kasih pada sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanik Burmanti dari Majelis Taklim Silaturahim Haji angkatan tahun 2019. Iya, baik. Para pemirsa JWM, satu pertanyaan singkat, jelas dan padat. Kami silaturahim haji angkatan tahun berapa? Iya. Pemirsa, Mudah ini. pemirsa di rumah cepat buruan di line telepon 0813 4460 7766. Ya. Sabar Ibu, sabar. Ya. Tidak ini saya. Silakan pemirsa di 08 13 44 60 77 66. Pada kesempatan sore hari ini ada Majelis Taklim Silaturahim Haji. Silaturahim Haji ini yang keberapa ada di Kota Sorong? Angkatan tahun berapa? Angkatan keberapa? Angkatan keberapa? Silakan. Tahun berapa? Angkatan tahun berapa? Ya. Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu jangan ngomong dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Vera di Yuti. Vera di Yuti. Vera di Yuti. Ya, paspornya? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Vera. Marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah. Iya. Jawabannya? Tahun 2019. 2019. Hah? Benar? 2019. Iya. Benar ya jawabannya 2019. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah bergabung dan yang telah mendapat hadiah. Alhamdulillah kita sudah berbagi kasih dan untuk dengan kuis Ramadan pada sore hari ini hadiah dipersembahkan oleh masing-masing majelis taklim dan pemirsa yang sama berbahagia. Ustadz kita tadi sudah berbagi ya hadiah rezeki ya. Terus kita juga sudah berbagi ilmu ya pada sore hari ini. Ustadz dari ngomong-ngomong obrolan kita semuanya, closingnya silahkan Ustadz. Siap. Jamaahullah, tiada yang kita kejar kecuali kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kabar gembiranya adalah bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala siapkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Farhatun fi iftarihi, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa sebentar lagi ini, dan kebahagiaan kedua yang sangat dahsyat yang selalu kita doakan, Allahumma innaka afuwwun karim, kalau kita berbuka itu farhatun fi liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab ini
Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, itulah tadi rangkaian materi kita pada sore hari ini. Ustadz juga terima kasih ilmunya, tausiahnya, wawasan yang diberikan pada sore hari ini. Semoga jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami dan alhamdulillah mendapatkan ilmu tentunya. Dan pemirsa yang sama berbahagia, ucapan terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiyu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Drivana Hotel, juga CNC Birthday. Dan ucapan terima kasih juga kepada jamaah dan pemirsa semuanya yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Dan insya Allah kita dipertemukan di esok hari di jam yang sama tentunya dengan majelis taklim yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda tentunya. Dan terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf bila ada kata yang salah karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat lagi. Ya, salawat. Silakan Ibu. Salawat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.